dongeng, dan legenda. Berikut adalah cerita lengkap mengenai Kiai Tapiogo dan larangan pernikahan antara orang Desa Tingan dan Desa Kapal. Legenda Kiai Tapiogo dan larangan pernikahan antara Desa Tingan dan Desa Kapal. Di Desa Tingan, hiduplah seorang bege, kepala desa, bernama Kiai Piogo. Ia berasal dari Sendang Darajat dan terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan dihormati. Suatu hari, Kiai Tapiogo mengadakan acara sedekah bumi, sebuah tradisi untuk menghormati dan memohon berkah dari bumi. Pada acara tersebut, Kiai Tapiogo mengundang BGD dari desa tetangga, Desa Kapal. Awalnya, BGD dari Desa Kapal dan Kiai Tapiogo hanya berbincang-bincang biasa. Namun, perbincangan tersebut lama-kelamaan berubah menjadi perdebatan. Keduanya saling bersilang pendapat, dan akhirnya BGD Desa Kapal kalah dalam perdebatan tersebut. BGD Desa Kapal, yang selain kaya raya juga berperawakan tinggi besar, merasa tidak terima dengan kekalahannya. BGD Desa Kapal kemudian menantang Tapiogo yang berperawakan kecil untuk mengangkatnya hingga ke Desa Kapal. Tantangan tersebut disertai dengan taruhan bahwa jika Kiai Tapiogo berhasil, BGD Desa Kapal akan memberikan seluruh kekayaannya kepada Kiai Tapiogo. Kiai Tapiogo menyetujui tantangan tersebut. Dengan menggunakan mantra, ia menyirep atau menidurkan BGD Desa Kapal. Setelah BGD Desa Kapal tertidur, Kiai Tapiogo menggendongnya menuju Desa Kapal. Di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah sawah, Kiai Tapiogo merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia meletakkan gendongannya di tanah, dan BGD Desa Kapal masih tertidur pulas. Dalam bahasa Jawa, posisi tidur nyenyak seperti itu disebut ngeringkel, sehingga sawah tersebut kini dikenal sebagai sawah blok ringkel. Setelah beristirahat, Kiai Tapiogo melanjutkan perjalanannya dengan menggendong BGD Desa Kapal hingga akhirnya tiba di Desa Kapal. Sesampainya di rumah BGD Desa Kapal, Kiai Tapiogo meletakkan BGD Desa Kapal di ranjangnya dan membangunkannya. Setelah terbangun, BGD Desa Kapal menyadari bahwa Kiai Tapiogo telah berhasil menggendongnya hingga ke rumah, dan ia harus menepati janjinya untuk memberikan seluruh kekayaannya kepada Kiai Tapiogo. Namun, Kiai Tapiogo menolak untuk menerima seluruh kekayaan BGD Desa Kapal. Sebagai gantinya, ia hanya meminta sebidang tanah di sebelah utara Desa Kapal untuk dijadikan tempat pembuangan kotoran. BGD Desa Kapal menyetujui permintaan tersebut, dan Kiai Tapiogo kemudian membuat batas daerah tersebut yang dinamai Ngodok. Sebagai bagian dari perjanjian antara kedua desa, ditetapkan bahwa orang-orang dari Desa Tingan tidak boleh berjodohan dengan orang-orang dari Desa Kapal. Barang siapa yang melanggar perjanjian tersebut, diyakini tidak akan selamat. Sejak saat itu, menurut cerita rakyat Jawa Timur, orang-orang Desa Tingan dan Desa Kapal saling berkunjung ketika mengadakan acara sedekah bumi, namun tetap mematuhi larangan berjodohan tersebut. Setelah perjanjian antara Desa Tingan dan Desa Kapal mengenai larangan pernikahan antar warga, kehidupan di kedua desa berjalan seperti biasa. Namun, larangan tersebut menimbulkan beberapa tantangan bagi generasi muda di kedua desa. Kisah cinta terlarang. Pada suatu waktu, seorang pemuda dari Desa Tingan bernama Jaka dan seorang gadis dari Desa Kapal bernama Sri saling jatuh cinta. Mereka sering bertemu secara diam-diam di perbatasan desa, di tempat yang sepi dan jauh dari pengawasan penduduk lainnya. Cinta mereka tumbuh semakin dalam, namun mereka sadar bahwa hubungan mereka tidak akan diterima oleh kedua desa. Suatu malam, Jaka dan Sri memutuskan untuk menemui Kiai Tapiogo dan meminta nasihat. Mereka berharap Kiai Tapiogo dapat memberikan solusi agar mereka bisa bersama tanpa melanggar perjanjian yang telah dibuat. Pertemuan dengan Kiai Tapiogo. Mereka menemui Kiai Tapiogo di rumahnya dan menceritakan perihal cinta mereka. Setelah mendengar cerita tersebut, Kiai Tapiogo merasa bingung dan prihatin. Ia memahami bahwa cinta adalah hal yang kuat dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun ia juga terikat oleh perjanjian yang telah dibuat dengan BGD Desa Kapal. Kiai Tapiogo kemudian memutuskan untuk bermeditasi dan memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Selama bermeditasi, Kiai Tapiogo mendapatkan visi yang memberikan jalan keluar bagi Jaka dan Sri. Solusi dari Kiai Tapiogo. Kiai Tapiogo memanggil Jaka dan Sri dan memberikan mereka sebuah solusi. Ia mengatakan bahwa mereka bisa meninggalkan desa mereka dan memulai kehidupan baru di tempat lain, di mana mereka tidak akan terikat oleh perjanjian antara Desa Tingan dan Desa Kapal. Dengan cara ini, mereka bisa tetap bersama tanpa melanggar larangan. Jaka dan Sri setuju dengan solusi tersebut.
Mereka kemudian berpamitan kepada keluarga mereka dan meninggalkan desa. Sebelum pergi, Kiai Tapiogo memberikan mereka beberapa bekal dan doa agar perjalanan mereka aman dan kehidupan mereka bahagia. Jaka dan Sri memulai kehidupan baru di desa yang jauh dari Tingan dan kapal. Di desa baru tersebut, mereka diterima dengan baik oleh penduduk setempat. Mereka membangun keluarga yang bahagia dan hidup harmonis tanpa rasa takut akan kutukan atau pelanggaran perjanjian. Sementara itu, di desa Tingan dan Kapal, larangan pernikahan antar warga tetap dipatuhi. Meskipun ada beberapa pasangan muda yang jatuh cinta, mereka selalu mengingat kisah Jaka dan Sri dan memilih untuk menghormati perjanjian tersebut. Kisah Kiai Tapiogo dan perjanjian antara desa Tingan dan desa Kapal menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun demikian, cinta Jaka dan Sri mengajarkan kepada mereka bahwa cinta sejati selalu menemukan jalan, meskipun harus menempuh jalan yang sulit dan penuh tantangan.